Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa ya subscribe dan like-nya, dan juga tombol loncengnya dipencet. Kali ini saya akan membuat pempek kapal selam, tapi pempek kapal selamnya ini beda dari yang biasanya ya teman-teman. Jadi ini kita pakai teknik yang seperti ini nanti hasilnya. Tuh, jadi seluruh putih telurnya masuk ke dalam adonan pempek. Adonan pempek ini hanya 80 gram ya. Kalau biasanya saya pakai yang 100 gram, tapi ini 80 gram. Karena mudah banget cara membuatnya dan pemula pun insya Allah bisa ya. Nah, daripada penasaran, yuk langsung kita lihat ya. Nah, jadi ini teman-teman telurnya sebelumnya udah dibekuin dulu ya. Jadi kita bekuin dalam freezer kurang lebih minimal 6 jam, paling lama juga 2-3 hari juga nggak apa-apa. Saya pernah buat waktu itu penyimpanan telurnya lebih dari sebulan dan hasilnya tetap oke loh teman-teman ya. Jadi ini bukan telur rebus ya, ini adalah telur yang masih mentah. Jadi udah kita cuci bersih lalu kita masukkan ke dalam freezer. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Oke, kita kupas semua telurnya. Lalu setelah dikupas nanti kita masukkan dulu ke dalam freezer sambil kita mengolah adonan pempeknya ya. Nah, ini adonan pempeknya udah ada, udah jadi. Nanti saya kasih link videonya ya untuk cara membuat adonan pempek kapal selam ini. Oke, jadi saya sengaja mencoba membuat adonannya dengan takaran hanya 80 gram karena biasanya 100 gram aja. Telurnya biasanya kita buang separuh putihnya ya biar muat ke dalam adonan. Nah, tapi kali ini karena telurnya udah beku dan bentuknya udah mantep, nggak bocor, jadi saya pakai takaran 80 gram aja. Memang lebih kecil tapi nanti hasilnya juga lebih besar karena telurnya utuh masuk semua ke dalam adonan ya. Oke, sekarang kita rapiin dulu adonannya biar lebih mulus ya. Tuh, kita rapiin. Kalau misalnya ada yang rata, sambil dicubit-cubit ya, lalu ditekan. Nah, di sini saya menggunakan stik kapal selam teman-teman ya. Jadi lebih mudah bolonginnya. Jangan lupa stiknya kita masukkan dulu ke dalam tepung. Nah, ke dalam sagunya kita masukin, lalu kita dorong sambil diputer. Nah, setelah rongganya udah pas, baru kita masukkan telur tadi. Nah, karena telurnya agak licin ya, jadi tangan kita basah. Jadi tangannya kalau misal terasa lengket, langsung celupin lagi ke dalam sagu tangannya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Nanti kalau udah biasa, kalian nanti akan makin rapi buat tempenya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dicemplung deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Nih, pokoknya sebelum kita bolongin adonannya, semua harus rapi dulu. Permukaannya harus mulus dulu ya. Tapi jangan diremes-remes, karena kalau diremes-remes nanti adonannya jadi keras. Hanya bagian luarnya saja yang kita rapiin ya. Oke, nah ini kita buat lagi. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya kalau misalnya stiknya terasa lengket pas kita masuk ke dalam adonan, harus dicelup lagi ke dalam tepung ya, biar enggak lengket. Biasanya kalau lengket nanti adonannya jadi sobek ya. Nah, ini udah kita masukkan. Karena dia bentuknya bulat ya, jadi kita tinggal tekan-tekan aja dan kita rapikan atasnya seperti ini. Kalau ada yang bocor tinggal ditampal aja. Jadi ini tidak seribet telur yang mentah ya teman-teman ya, karena kalau telur mentah itu kalau misal kita telat aja nutupnya biasanya udah keluar kemana-mana ya. Dan juga kalau putih telurnya kebanyakan juga nggak bisa ditutup, jadi banyak sekali masalahnya. Nah, kalau dengan teknik seperti ini, saya yakin teman-teman pemula juga insya Allah bisa ya. Jadi bukan lagi masalah untuk buat pempek kapal selam. Jadi pempek kapal selam itu sambil merem juga bisa.
Jadi dalam pembuatan pempek ini teman-teman ya, nggak bisa sekali praktek langsung pinter, nggak bisa. Jadi kita itu harus sering-sering latihan biar bentuknya jadi lebih rapi dan lebih bagus gitu. Jadi sekali lagi kalau buat pempek itu harus jam terbangnya dibanyakin ya. Jadi makin lama dia makin bagus, nanti makin profesional, bentuknya juga makin rapi gitu ya. Jadi kalau kalian langsung mikir, hari ini mau buat pempek, kira-kira langsung cantik nggak bentuknya ya? Kalau kalian memang udah pro, mungkin bisa langsung cantik bentuknya ya. Tapi kalau kalian benar-benar pemula dan baru sekali itu pegang adonan pempek ya, kemungkinan untuk dapat hasil yang bagus itu kemungkinan kecil banget ya. Jadi harus sering-sering latihan. Karena biasanya untuk pemula adonan pempek yang lembut, mereka akan lebih sering menambahi sagu lagi ke adonannya gitu, biar adonannya lebih kalis dan lebih mudah dibentuk kata mereka. Padahal sesungguhnya kalau adonannya kita tambahin lagi sama tepung tapioka atau sagu ini, nanti adonannya malah tambah keras. Memang mudah dibentuk teman-teman, tapi ketika dimakan itu keras banget ya. Nah gitu, jadi kita benar-benar harus dengan lemah lembut merapikannya gitu ya. Jadi kalau misalnya adonannya lembut nggak apa-apa, yang kita perlukan hanyalah bagian luarnya aja biar nggak lengket, bagian dalam tetap biarkan dia lembut ya. Nah jadi kita harus rapiin, kita tepungin semua, bagian permukaan luarnya saja, dalamnya usahakan tetap lembut, karena kalau adonan kita lembut, insya Allah hasil pempeknya juga lembut ya. Tuh, mudah banget ya teman-teman ya buat pempek kapal selemnya. Ya ampun, terima kasih banyak buat yang udah ngasih informasi cara buat pempek kapal selam dengan telur yang dibekuin ini ya. Bagi teman-teman dari grup Facebook resep pempek Palembang, the best banget kalian itu ya, suka berbagi ilmu, senang banget saya. Oke, nah ini ada yang bocor ya, ternyata ada yang bocor tadi ya, mungkin pas ngangkat dari rebusan yang pertama, tapi nggak apa-apa. Kalau kata orang Palembang itu kalau ada yang bocor itu namanya balik bandar, berarti untuk yang buat, itu hadiah bagi yang buat ya. Tuh udah jadi pempeknya montok-montok semua ya teman-temannya. Jangan lupa ya ngerebusnya harus 2 kali, karena kalau cuma 1 kali nanti pempek kita akan cepat berlendir dan cepat berjamur ya. Oke teman-teman, saya yakin ini mudah banget bagi kalian yang pemula, juga mudah, dan bagi ibu-ibu yang udah nyerah buat kapal selam juga saya yakin ini adalah salah satu solusi terbaik buat kita semua. Oke teman-teman, kalau video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa ya share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih yang sudah subscribe, juga like-nya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.